Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga keadaan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin, yaitu membahas mengenai macam-macam peralatan kantor dan kegunaannya. Langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan peralatan kantor. Nah, dalam menggunakan peralatan kantor, tentunya harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan, kebutuhan, serta jenis pekerjaannya. Dalam menentukan peralatan kantor yang harus digunakan, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran pekerjaan. Yang kedua, peralatan juga harus memperhatikan sifat-sifat objek pekerjaan. Yang ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan dan akumulasi yang tercipta dalam kantor. Oke, selanjutnya. Di sini ada macam-macam peralatan kantor. Pengelolaan peralatan kantor dalam rangka kegiatan administrasi kantor dibutuhkan persiapan berupa peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung ini terdiri dari beberapa macam alat dan fungsi yang berbeda-beda. Langsung saja kita pelajari mengenai macam-macamnya. Di sini yang pertama itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian beberapa komponen yang saling terhubung hingga membentuk suatu sistem kerja. Komputer juga dijadikan sebagai alat bantu dalam perusahaan untuk dapat mengerjakan sesuatu. Antara lain, yang pertama, melakukan input data. Yang kedua, memproses input sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh user atau pengguna. Yang ketiga, melakukan penyimpanan perintah-perintah dari hasil pengolahan. Yang keempat, dapat menyediakan output dalam bentuk informasi penting dalam komputer. Oke, selanjutnya. Di sini ada printer. Nah, printer itu adalah suatu alat yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Selanjutnya, paper shredder, yaitu alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak terpakai kembali dan bisa menghancurkan kertas dalam jumlah banyak. Selanjutnya, di sini ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi digunakan untuk menduplikasi file yang terdapat pada hard copy atau kertas. Pengadaan alat ini penting untuk menunjang kecepatan kerja karyawan. Selanjutnya ada mesin penghitung uang, yaitu alat yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah uang, baik logam maupun kertas, yang ingin dihitung. Mesin ini sangat mempermudah untuk menghitung jumlah uang yang banyak. Selanjutnya, mesin absensi, yaitu mesin yang digunakan untuk pencatatan kehadiran karyawan dan dapat mengakumulasikan laporannya secara otomatis. Selanjutnya, telepon. Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang bisa digunakan di dalam kantor maupun rumah dengan menggunakan kabel telepon. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu lemari arsip. Lemari arsip adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan segala jenis dokumen dan arsip-arsip penting. Biasanya terdapat kunci untuk menyimpan arsip-arsip penting dan rahasia. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet ini adalah alat kantor yang digunakan untuk melakukan penyimpanan arsip data. Alat ini merupakan lemari dengan laci-laci kotak besar
yang tersusun vertikal yang dapat digunakan untuk mengelompokkan barang dan dokumen. Selanjutnya, di sini ada alat tulis. Alat tulis merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menuliskan dalam suatu kegiatan seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Contohnya seperti pensil, spidol, pulpen, tip X, penghapus, stabilo, peraut pensil, pensil warna, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu buku kas. Buku kas merupakan jenis buku yang berfungsi untuk mencatat semua bentuk penerimaan maupun pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dan ini contoh buku kas. Selanjutnya, alat kantor selanjutnya yaitu perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas. Alat ini penting dalam peralatan pengarsipan untuk memasukkan kertas ke dalam ordner. Lubang yang dibuat perforator biasanya memiliki diameter 5 mm. Nah, perforator juga memiliki beberapa jenis berdasarkan lubangnya, mulai dari 1 lubang, 2 lubang, sampai dengan 5 lubang. Selanjutnya, di sini ada stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan satu dokumen dengan dokumen lain. Cara menggunakannya, tekan kedua sisi stapler hingga besi mengikat dokumen kertas yang kita ingin rekatkan. Nah, biasanya banyak orang yang sering salah sebut bahwa benda ini aslinya adalah stapler, sedangkan untuk isinya dinamakan staples. Oke, kita lanjut. Di sini ada ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm, yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu harus dilubangi menggunakan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal, sehingga cukup kuat jika diletakkan secara literal pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Di sini cara menggunakan ordner yang pertama, lubangi kertas yang ingin dimasukkan ke dalam ordner. Selanjutnya, buka ordner dan masukkan kertas ke dalam besi penjepitnya. Lalu, simpan ordner secara vertikal ke dalam lemari arsip ataupun rak arsip. Oke, selanjutnya yaitu map. Map adalah alat kearsipan untuk menyimpan beberapa dokumen dalam jumlah yang kecil, seperti lembaran kertas yang ingin disatukan sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, map ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada map Snellhecter. Selanjutnya, hanging map, map folder, stop map folio. Nah, alat perkantoran yang lainnya yaitu di sini ada numerator. Numerator adalah alat yang digunakan untuk melakukan stempel penomoran, seperti penomoran pada tanggal yang terbubuhi di dalam kertas atau objek lainnya. Penggunaannya sama seperti stempel. Bedanya, numerator terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Dan kita bisa mengatur tanggal, bulan, dan tahunnya dengan cara memutar numeratornya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, ada stempel. Stempel adalah alat yang bisa membantu kebutuhan kantor dalam hal pengesahan ataupun persetujuan. Biasanya stempel digunakan pada dokumen, nota, perjanjian, ataupun yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada guide, yaitu dipakai untuk menandai batas arsip sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.
Guide arsip hadir dengan material plastik dengan warna merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Jadi guide itu biasanya untuk menandai dokumen-dokumen agar tidak tercampur. Jadi guide itu bisa ditandai dengan nama dokumennya, atau tanggalnya, atau nomor, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada alat sortir. Alat sortir merupakan alat yang penting dalam proses surat menyurat. Karena alat sortir ini digunakan untuk memisahkan surat-surat berdasarkan kategorinya dan berdasarkan tanggal masuk dan keluarnya surat. Selanjutnya ada label. Label arsip adalah komponen penting dalam pengarsipan. Label arsip berfungsi untuk menandai map-map dengan nama atau dengan jenis arsip. Contohnya, label arsip surat masuk, berarti label untuk menandai ordner atau map itu dinamai dengan label arsip surat masuk pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi, setiap ordnernya tidak akan tertukar. Nah, selanjutnya di sini ada perekat kertas. Contohnya ada penjepit kertas, paperclip, dan lem. Selanjutnya, penanganan perlengkapan kantor. Penanganan perlengkapan kantor merupakan penanganan yang dimaksudkan untuk menangani masalah peralatan kantor. Penanganan ini berfungsi untuk menangani masalah peralatan ataupun perlengkapan kantor yang digunakan pada suatu bagian kantor, dan biasanya ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengandaan, ada penyimpanan, ada pengeluaran, ada pemeliharaan, dan yang terakhir itu penghapusan. Oke, selanjutnya dijelaskan bahwa penggandaan yaitu usaha yang bertujuan untuk memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa, dan lain-lain. Sedangkan penyimpanan adalah kegiatan untuk menampung hasil penggandaan barang perlengkapan yang meliputi segi administratif atau pencatatan ke dalam buku barang maupun segi fisik atau penyimpanan barang itu sendiri. Selanjutnya, pengeluaran adalah barang dari unit pergudangan kepada unit berdasarkan nota permintaan dan harus dicatat pada buku pengeluaran barang. Jadi setiap barang yang dikeluarkan dari gudang harus adanya pencatatan pengeluaran barang. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah segala usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik kualitasnya, sehingga siap dipakai saat diperlukan. Yang terakhir itu ada penghapusan. Penghapusan atau pemusnahan yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang kalian bingungkan dan ingin kalian tanyakan, bisa kalian chat di kolom komentar yang sudah tersedia. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga keadaan kalian sehat dan